Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Hamidi, mahasiswa PPG PAI tahap 3 tahun 2025 di LPTK Universitas UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan NIM 42500100899. Pada hari ini Selasa tanggal 7 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di sekolah SDIT Kafah Islamic School kelas 5 dengan materi Al-Quran Surat Al-Ma'un. Demikian, terima kasih banyak. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya semuanya? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wafat wa itnahdatal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kita karunia nikmatnya, yaitu nikmat sehat, iman Islam, dan nikmat panjang umur. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik anak-anak yang Ustadz banggakan, sebelum kita memulai, bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Ya, alhamdulillah. Sudah siap belajar? Ya. Semangat gak hari ini untuk belajar? Semangat. Coba Ustaz lihat semangatnya. Semangat pagi. 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 Lagi. Semangat pagi. Pagi. Ya, Ustaz absen ya. Ya, coba Ananda Altop. Ya. Rajan. Hadir. Andara Rafif. Ananda Caira. Ananda Asta. Ananda Afkar. Baik. Ananda Fahira. Hadir. Ananda Sika. Ananda Adam. Ananda Najib. Ananda Alika. Hadir. Alhamdulillah. Semuanya hadir ya. Apa ada berapa orang yang tidak masuk hari ini? Oh, kenapa? Oh, teman-temannya ada yang tidak masuk hari ini sakit. Baik, kita doakan semoga teman-teman kita, teman kalian yang tidak hadir hari ini atau kurang sehat, semoga Allah angkat penyakitnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, berikutnya Ustadz ingin melihat kesiapan kalian belajar. Apakah sudah rapi semua? Coba Ustadz lihat berdiri semuanya. Apakah pakaiannya sudah rapi? Apakah sudah rapi semua pakaiannya? Baik, alhamdulillah sudah rapi semua. Baik, sudah rapi semua. Terima kasih banyak. Kalau sudah rapi, silahkan duduk kembali. Kalau sudah siap, mari kita awali pembelajaran kita dengan membaca doa. Coba Ananda Rapip bisa maju memimpin doa ke depan
untuk memulai pembelajaran kita hari ini? Attention. Ready. Sikap berdoa. Tangan diangkat, tundukkan kepala. Saya basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Terima kasih. Silakan duduk Ananda Rapid. Terima kasih banyak Ananda Rapid sudah memimpin untuk kita mengawali pembelajaran hari ini. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bersama-sama kita memulai kegiatan kita karena kita adalah cinta tanah air. Dengan kita bangga mempunyai tanah air, mari kita sama-sama untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimohon berdiri. Indonesia tanah air, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Baik, terima kasih. Dimohon duduk kembali. Sebelum kita memulai materi, anak-anak harus lebih tahu tentang apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu membahas tentang surat Al-Ma'un. Ya, tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah membaca Quran surat Al-Ma'un dan hadis tentang toleransi. Lalu tujuan yang kedua adalah menulis Quran surat Al-Ma'un dengan baik dan benar. Yang ketiga, menghafal Quran surat Al-Ma'un dengan lancar. Lalu yang keempat, menjelaskan pesan pokok Quran surat Al-Ma'un dan hadis tentang sosial. Lalu tujuan yang terakhir pembelajaran kita hari ini adalah mempraktikkan pesan pokok dan hadis tentang toleransi sosial. Paham semuanya? Paham tum? Baik, kita lanjut. Siapa yang tahu atau yang sudah hafal surat Al-Ma'un? Ya, alhamdulillah. Kalau begitu, mari coba satu orang, siapa yang mau untuk maju membaca surat Al-Ma'un? Ya, coba maju satu orang. Coba Ananda Sofyan. Baca yang lantang, menghadap sana. Ya, dekat Ustaz. Naik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin, fazalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Baik, tepuk tangan buat teman kalian. Sukses. Ya, nah itu adalah surat Al-Ma'un. Luar biasa, bacaannya yang indah,
Semoga Ananda semua juga termasuk golongan orang-orang yang cinta Al-Quran. Baik, coba tadi kan satu orang. Kalau satu orang yang membaca, otomatis pahalanya cuma satu orang. Semua dapat, tapi berbeda pahala. Alangkah baiknya biar kita semua mendapat pahala. Mari kita baca bersama-sama surat Al-Ma'un. Ayo, Ustaz hitung 1, 2, 3. Saya ta'awuz. A'udzu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'una tasdik. Sadaqallahul azim. Nah, ini adalah surat Al-Ma'un. Baik. Nah, kita lanjut. Kita mengetahui apa sih Al-Ma'un itu. Nah, diturunkan di mana dan ada berapa ayat. Nah, di sini ada surat Al-Ma'un. Surat Al-Ma'un adalah artinya surat atau barang-barang yang berguna. Surat Al-Ma'un terdiri dari 7 ayat. Nah, surat Al-Ma'un tergolong surat Makkiyah. Makkiyah. Apa sih Makkiyah itu? Siapa yang tahu tunjuk tangan? Ya, Rajan. Alhamdulillah. Baik, betul. Ananda Rajan sudah betul. Berarti sudah tahu surat Al-Ma'un itu apa? Diturunkan di mana? Surat Al-Ma'un itu diturunkan di kota Mekah atau Makkiyah. Kenapa disebut Makkiyah? Karena surat Al-Ma'un itu diturunkan di Mekah sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah ke kota Madinah. Nah, lanjut. Surat Al-Ma'un diturunkan sesudah surat Al-Kautsar. Nah, Al-Kautsar, nah itulah setelah diturunkannya baru surat Al-Kautsar. Asbabun nuzul. Asbabun nuzul. Siapa yang tahu asbabun nuzul? Ayo, asbabun nuzul itu apa? Nah, asbabun nuzul itu adalah sebab-sebab turunnya surat Al-Ma'un. Nah, di sini sebab turunnya Al-Ma'un adalah bahwa ada orang yang identitasnya diperselisihkan oleh para perawi, yaitu Abu Sufyan, Abu Jahal, Al-As, Ibnu Walid, atau orang lain yang setiap minggu menyembelih seekor unta. Suatu ketika ada anak yatim yang datang meminta sedikit daging yang disembelih, namun mereka menghardik, mengusir anak yatim tersebut, bahkan tidak memberi daging tersebut. Nah, itulah kerjaan orang-orang kafir. Nah, disitulah baru Allah langsung menurunkan ayat ini, yaitu surat Al-Ma'un. Inti dari surat Al-Ma'un itu adalah di situ bahwa ada golongan orang yang menghardik anak yatim. Siapa aja dia? Abu Sufyan, Abu Jahal. Nih, yang paling terkenal itu adalah Abu Jahal, Al-As, Ibnu Walid. Ini adalah orang-orang kafir Quraisy. Kafir Quraisy yang suka menghardik anak yatim, bahkan suka mencela Rasulullah. Paham tum? Paham tum? Oke, next ya. Nah, arti surat Al-Ma'un. Nah, disitulah Al-Ma'un itu adalah kan pendusta agama. Nah, tadi kita sudah membaca ayat-ayat surat Al-Ma'un. Apakah kalian sudah paham sih arti Al-Ma'un itu?
dari ayat 1 sampai 7. Nah, di sini kita melihat memahami bahwa surat Al-Maun itu ternyata menjelaskan apa? Nah, di sini di ayat pertama sudah menjelaskan. Surat Al-Maun itu sudah menjelaskan tentang golongan orang-orang yang mendustakan agama. Nah, di sini. Nah, di ayat pertama, ara'aitalladzi yukadzibu biddin. Kata Allah, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Nah, ini pertanyaan ini. Siapa yang bertanya? Allah. Lalu dijawab sama Allah. Ayat kedua. Fadzalikal-ladzi yad'ul yatim. Yaitu orang-orang yang menghardik anak yatim. Lalu yang ketiga. Ayat ketiga. Apa bunyinya? Siapa yang bisa bunyinya yang ketiga? Ya, pintar. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan tidak menganjurkan untuk memberi makan kepada orang-orang miskin. Lalu yang keempat, ayat keempat berbunyi, fawailul lil musallin. Celakalah orang-orang yang melaksanakan sholat. Nah, ayat ke-6 berbunyi, ayat ke-5. Alladzina hum an salatihim sahun. Yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Lalu yang ke-6, ayat ke-6 bunyinya, alladzina hum yura'un. Yaitu orang-orang yang berbuat riya. Lalu ayat terakhir berbunyi, wa yamna'unal ma'un. Yaitu orang-orang yang enggan memberi bantuan yang berguna. Nah, ini adalah arti dari ayat yang tadi kita baca dari ayat 1 sampai 7, yaitu surat Al-Maun. Nah, sekarang Ustaz tanya, apakah kalian paham nggak maksud dari ayat ke-7 itu? Kalau tidak paham, mari kita bahas bersama-sama. Paham nggak semua penista agama itu? Coba. Siapa yang bisa mengulang pendusta agama itu ada berapa tadi? Ada berapa? Coba. 1. Menghardik anak yatim. 2. Ria. 3. Ya. Lagi 4. Melalaikan salat. Yang kelima. Iya, tidak memberi bantuan kepada fakir miskin. Baik, apa saja sih pesan yang harus kita cermati, yang harus kita contohkan di dalam surat Al-Maun itu? Nah, di sini adalah pesan indah dari Quran surat Al-Maun. Yang pertama adalah manusia harus memiliki kepedulian terhadap anak yatim, mencintai anak yatim, menyayanginya, tidak menghardiknya, tidak melantarkannya, bahkan tidak membuli-bulinya. Bahkan penundungan itu tidak boleh, karena doa anak yatim itu luar biasa. Lalu, hendaknya manusia memiliki rasa empati terhadap fakir miskin, rasa kasihan, rasa penolong, rasa membantu. Nah, insya Allah kalau kita mempunyai ini, pahalanya luar biasa. Lalu, sholatlah dengan khusyuk. Semata-mata karena Allah. Jangan sholatnya karena ingin dipuji. Jangan melakukan sesuatu karena pengen dipuji. Kan tadi namanya ria. Lakukan sesuatu dengan ikhlas. Ikhlas, ridho sama Allah. Ridho. Karena Allah itu maha segala-galanya. Orang yang ikhlas insya Allah pahalanya surga. Paham, Tom? Lalu memberi harus ikhlas dan yang bermanfaat. Maksudnya bermanfaat. Mau bermanfaat, apa yang bermanfaat? Barang yang diberi itu harus bermanfaat. Iya, beras layak. Paham, Tun? Ini kayaknya semangatnya kurang. Coba. Sebelum Ustadz lanjut, Ustadz mau
menyemangati dulu. Ayo. Coba kita bangun semuanya. Bangun semuanya, coba bangun. Biar semangat belajarnya. Ya. Coba sekarang kalau Ustadz mengatakan pagi, tepuk apa? Tepuk 1. Kalau siang 2 kali. Kalau malam tidak ada. Oke. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke. Mulai 1. 2. Pagi. Malam. Oke. Konsentrasi luar belum. Sekali lagi. Coba kita lihat konsentrasinya. Apakah masih semangat belajarnya? Sekali lagi. Malam. Pagi. Siang. Pagi. Nah, belum. Sekarang yang salah kita hukum ya. Bernyanyi. Nyanyi balonku. Oke, konsentrasinya ulang. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke, mulai. Pagi. Malam. Nah. Harus konsentrasi ya. Perhatikan, nggak boleh. Nah, pemanasan sekali lagi. Mana konsentrasimu? Ini konsentrasiku. Oke, konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Pagi. Siang. Malam. Nah, harus semangat. Nggak boleh ini ya. Ya, udah semangat semuanya? Udah semangat? Oke, semangat lagi kita lanjut. Oke, kalau semangat lagi, mari duduk kembali lagi. Sebelum Ustadz memberi tugas, Ustadz bagikan kelompok. Nah, di sini kelompok apa namanya? Ustadz kasih kelompok surat apa namanya? Al-Malik. Lalu yang kedua, kelompok apa namanya? Ar-Rahman. Lalu yang ketiga, kelompok apa? Al-Ali. Nah, nanti anak-anak semua bisa mengerjakan di sini ada tugas LKPD. Kalian nanti mengerjakan bersama-sama, setelah itu mempresentasikan bersama-sama. Bisa? Insya Allah. Ustadz kasih waktu 5 menit. Apa 5 menit kurang apa? Ya, 10 menit untuk mengerjakan. Ya, silahkan dikerjakan, boleh kerjasama. Nanti yang sudah selesai boleh maju langsung mempresentasikan tentang apa yang ada di LKPD ini. Paham? Oke. Ya, bentar, duduk. Yang rapi duduknya yang rapi ya. Boleh. Ini aja nih. Naruh ayat al-lazim kan contoh ini yukadzibu bidin. Tulis saja bidin artinya mat arid di suku. Bacaannya panjang. Mat arid di sukun. Mat arid di sukun ini kan mat arid di sukun. Terus yadu'ul yatim nih. Ala tu'amil miskin. Ini wailul musallin alif lam. Idgham bilagun. Nah. Duduk. Ngerjainnya nggak boleh bareng-bareng. Duduk aja di tempat ininya. Paham nggak? Mat asli nih kayaknya. Ini mat arid sukun. Terus ini belum nih. Nih mat wajib mutasil. Ayo silahkan kelompok, mari kita sambil mendengarkan, sambil mengerjakan, kita lihat
dengarkan kelompok Al-Malik untuk mempresentasikan tugas kelompoknya. Silakan mulai. Kamu baca lafaznya. Kamu yang megang mic, Salam. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan Teman-teman akan mempresentasikan tugas kami. yang pertama. Dua kalimat tadi masalah. Ya, soal pertama surah Al-Maun termasuk surah Makiyah karena jawabannya karena diturunkan sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Kedua. Yang kedua, hukum mim sukun dibagi menjadi 3. Salah satunya ada ikhfa syafawi. Jelaskan. Mim sukun bertemu dengan huruf ba. Ketiga, jelaskan makna idgham mutamasil lain dan berikan contohnya. Mim sukun bertemu mim tasydid. Contoh Al-Baqarah ayat 109. Al-Fusihim. Oke, baik. Lanjut. Asta. Satu aja. Dua. Ya. Soal kedua, kita harus mencari hukum bacaan surat Al-Maun. Pertama, To'ami ayat 3 Maun. Hukum bacaannya mat asli karena sebab ada fathah. Dua bit di ayat ke satu hukum bacanya adalah mat arid disukun. Oke, baik. Terima kasih. Kelompok Al-Malik sudah mempresentasikan. Tepuk. Semangat. Ayo, plus buat Al-Malik. Silakan duduk kembali. Ya. Oke. Alhamdulillah hari ini kalian sudah mengerjakan tugas dari Ustadz, mengerjakan tugas LKPD tentang surat Al-Maun. Alhamdulillah kalian sudah menjawab dengan baik. Ustadz simpulkan hari ini kita membahas tentang surat Al-Maun. Apa sih yang kita simpulkan dari surat Al-Maun adalah bahwa Allah memerintahkan kita tidak boleh melakukan hal-hal yang buruk, terutama mendustakan agama Allah. Salah satunya tidak boleh menghardik anak yatim, memukul, menyiksa. Lalu yang kedua, harus menganjurkan memberi makan kepada fakir miskin, tidak boleh menelantarkannya, tidak boleh menghina. Lalu yang ketiga, sholatlah tepat waktu. Lalu yang keempat, apa? Bukan mengharap pujian. Lalu yang terakhir adalah memberi harus dengan yang terbaik, yang berguna dan layak pakai. Itu adalah dari pembahasan kita hari ini. Semoga bermanfaat dan kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis bersama-sama. Saya basmalah membaca surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Nalafi husn illal ladzina amanu amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka
wa atubu ilaih. Kurang lebihnya dari Ustadz, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi